Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, nama aku Dewi Apriliazi dengan NIM 24051104883, Program Studi Pendidikan Fisika FKIP Universitas Riau. Pada video ini, aku akan bahas mengenai keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera dapat diartikan sebagai keluarga yang mampu mencapai keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti kebutuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan juga kesejahteraan emosional melalui perencanaan yang baik termasuk dalam hal reproduksi. Perencanaan keluarga sejahtera dalam hal reproduksi, di sini aku akan membahas 3 hal. Yang pertama, mengenai keluarga berencana, yang kedua mengenai bayi tabung, dan yang ketiga adalah bayi kembar. Nah, yang pertama yaitu keluarga berencana. Keluarga berencana adalah program yang berkaitan dengan pengaturan jumlah keturunan dan juga jarak kelahiran anak. Dalam konsep biologi, konteks ini menekankan pada pemahaman sistem reproduksi, siklus menstruasi, hormon, dan juga teknologi kontrasepsi. Nah, pada pembahasan keluarga berencana, alat kontrasepsi terbagi menjadi 2. Alat kontrasepsi yang pertama yaitu alat kontrasepsi untuk perempuan dan juga alat kontrasepsi untuk laki-laki. Alat kontrasepsi untuk laki-laki yang pertama yaitu kondom. Kondom merupakan alat kontrasepsi yang berfungsi untuk mencegah sperma masuk pada saluran reproduksi wanita. Kondom juga bisa berfungsi untuk mencegah penularan penyakit seksual. Yang kedua yaitu vasektomi. Vasektomi adalah kontrasepsi laki-laki yang bersifat permanen, di mana vas deferens pada laki-laki dipotong atau diikat untuk mencegah keluarnya sperma pada saat ejakulasi. Lalu yang ketiga yaitu spidermis khusus laki-laki, di mana ini merupakan sesuatu yang dioleskan pada kondom yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas kerja kondom untuk mencegah sperma masuk ke saluran reproduksi wanita. Lalu yang kedua yaitu alat kontrasepsi untuk wanita. Alat kontrasepsi yang pertama yaitu pil KB. Pil KB merupakan alat kontrasepsi oral yang mengandung hormon progesteron dan estrogen yang berfungsi untuk menebalkan dinding serviks agar sperma sulit masuk menuju sel telur. Lalu yang kedua yaitu suntik KB. Suntik KB merupakan alat kontrasepsi hormonal yang mengendalikan hormon yang berfungsi untuk mencegah terjadinya ovulasi. Lalu yang ketiga adalah kontrasepsi tubektomi, di mana alat kontrasepsi tubektomi ini merupakan kontrasepsi permanen, di mana saluran tubuh fallopi pada wanita dipotong atau diikat untuk mencegah terjadinya ovulasi. Lalu yang keempat adalah implan. Pada proses implan, ada sesuatu yang diletakkan, alat kontrasepsi yang diletakkan di bawah lengan kita yang berfungsi untuk melepaskan hormon progesteron secara berlahan bertujuan agar mencegah ovulasi. Ini bisa bertahan 3-5 tahun. Lalu yang kelima yaitu alat kontrasepsi yang ditanamkan pada rahim. Lalu pada poin yang kedua kita akan membahas bayi tabung. Bayi tabung merupakan proses yang efektif yang dapat dilakukan untuk menciptakan kehamilan bagi pasangan yang mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Bayi tabung atau disebut juga dengan in vitro fertilization ini dilakukan pembuahan dilakukan pembuahan di luar tubuh manusia, yakni dilakukan pada sebuah medium di laboratorium khusus. Lalu, bagaimana proses pada bayi tabung? Mari kita bahas. Pada proses bayi tabung melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu induksi ovulasi, yang kedua pengambilan sel telur, yang ketiga pengambilan sperma, yang keempat fertilisasi atau pembuahan, yang kelima embrio transfer, dan yang keenam adalah pasca prosedur. Tahap yang pertama pada proses bayi tabung yaitu induksi ovulasi, di mana pada mulanya seorang calon ibu akan diberikan suntikan hormon yang berfungsi untuk merangsang terbentuknya sel telur.
Lalu setelah itu, seorang calon ibu juga akan diberikan obat-obatan yang berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi atau pelepasan sel telur. Sebelum dilakukannya proses pengambilan sel telur, calon ibu akan melalui pengujian kesehatan terlebih dahulu, di mana pengujian kesehatan ini berfungsi untuk mengecek kesiapan ibu untuk dilakukannya proses pengambilan sel telur. Pengecekan ini dilakukan dengan cara USG dan juga cek darah. Lalu setelah calon ibu dinyatakan siap dan sel telur dianggap matang, baru dilakukan proses pengambilan sel telur. Proses pengambilan sel telur dilakukan dengan cara menggunakan alat khusus. Proses pengambilan sperma dari calon ayah dilakukan di hari yang sama dengan pengambilan sel telur dari calon ibu. Setelah dilakukannya pengambilan sel telur dari calon ibu dan juga pengambilan sperma dari calon ayah, selanjutnya yaitu proses pembuahan. Proses pembuahan ini terjadi di suatu medium khusus di laboratorium, di mana sel telur dan sel sperma dipertemukan secara langsung. Proses pembuahan ini terjadi selama 16-20 jam. Setelah sel telur berhasil dibuahi, selanjutnya sel telur akan disimpan dan dipantau 3-5 hari sampai embrio dinyatakan cukup matang. Setelah embrio cukup matang, selanjutnya akan dilakukan proses embrio transfer. Nah, sebelum melakukan proses embrio transfer, seorang calon ibu akan kembali menjalani pemeriksaan medis. Nah, ketika calon ibu dinyatakan siap dan juga embrio cukup matang, selanjutnya proses embrio transfer dilakukan dengan cara embrio dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina menggunakan alat khusus. Biasanya pada proses ini, embrio yang ditransfer bukan hanya satu, melainkan 2 atau 3 bahkan lebih. Hal ini bertujuan untuk memperbesar kemungkinan terjadinya kehamilan. Nah, setelah sekitar 2 minggu setelah dilakukannya embrio transfer atau transfer embrio, seorang calon ibu akan diminta kembali melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan embrio di dalam kandungan berkembang. Jika embrio di dalam kandungan berkembang, maka proses bayi tabung dinyatakan berhasil. Selanjutnya, kandungan yang dilakukan oleh calon ibu akan berlangsung seperti kandungan pada ibu umumnya, kehamilan pada umumnya. Yang ketiga yaitu bayi kembar. Bayi kembar adalah dua individu yang lahir dalam jarak waktu yang berdekatan, berasal dari kehamilan yang sama, baik itu dari satu sel telur maupun dua sel telur. Ada beberapa macam bayi kembar. Yang pertama bayi kembar identik, yang kedua bayi kembar fraternal, yang ketiga bayi kembar semi identik, yang keempat bayi kembar 3 atau lebih, dan yang kelima adalah bayi kembar mirror twins. Nah, bayi kembar yang pertama yaitu bayi kembar identik. Bayi kembar identik terjadi ketika satu sel telur dibuahi dengan satu sel sperma, lalu sel telur tersebut melakukan pembelahan menjadi dua embrio yang berbeda. Bayi identik akan memiliki genetik yang sama, kemiripan wajah ataupun kemiripan fisiknya, bahkan bukan hanya kemiripan fisik, tetapi juga akan mengalami kemiripan sifat dan temperamental yang sama. Yang kedua yaitu bayi kembar franetral. Bayi kembar franetral dapat terjadi karena dua sel telur dibuahi oleh dua sel sperma. Hal ini bisa terjadi karena seorang ibu menghasilkan dua sel telur dalam satu siklus menstruasi. Bayi kembar franetral sama seperti saudara kandung pada umumnya. Bayi kembar franetral bisa saja mirip ataupun berbeda satu sama lain. Bayi kembar franetral akan memiliki genetik yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu bayi kembar semi identik. Bayi kembar semi identik ini cukup langka, di mana satu sel telur dibuahi oleh dua sel sperma lalu membelah diri menjadi dua embrio. Nah, pada kasus ini bayi akan mewarisi sebagian genetik dan sebagian lainnya. Bayi semi identik ini bisa saja
mirip satu sama lain ataupun bisa saja sangat berbeda. Lalu yang keempat, bayi kembar 3 atau lebih. Pada bayi kembar 3 atau lebih ini dapat terjadi proses bayi identik ataupun juga proses bayi franetral. Yang kelima yaitu bayi kembar mirror twins. Pada bayi kembar mirror twins ini sebenarnya merupakan bayi kembar identik namun memiliki ciri yang keterbalikan. Contohnya, satunya memiliki tanda lahir di sebelah kanan, maka yang sebelah satunya lagi akan memiliki tanda lahir di sebelah kiri. Itulah tadi pembahasan terakhir saya pada video kali ini. Saya Dewi Apriliazi undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Setelah dirasa embrio tersebut cukup matang, selanjutnya akan dilakukan